Yang pertama yang harus dikumpulkan adalah foto dan juga esai. Menang cuman modal pakai HP gitu. Sebagai seorang PDD sejati, Intinya pas kita lomba tuh bukan cuman bikin poster doang. karena bukan cuman kita harus menguasai isu aja, Tapi pas di saat TM, keputusan juri baru. Halo Sobat Sabana semuanya, kembali lagi di Podcast Sabana, santuy bareng Smanila. Kali ini Podcast Sabana mengundang narasumber, yaitu adalah peserta dari FLS 3N tahun 2025. Sebelum perkenalan, izinkan memperkenalkan diri, saya Zulfatul Khair Ramadhani dari kelas 11-3, dan untuk narasumbernya. Oke, halo semuanya. Sebelumnya kenalin, namaku Erlita Pradansa Putri dan teman-teman semuanya bisa panggil aku Lita. Aku dari kelas 12 F6. Halo teman-teman semuanya, nama saya Muhammad Ben Ramadan dan saya dari kelas 12 F5. Teman-teman semua bisa manggil saya Bian atau Rama. Oke, jadi itu untuk narasumber kali ini. Sebelumnya buat Kak Lita, Kak Bian, sebenarnya FLS 3 ini tuh apa sih? Oke, mungkin bisa aku jelasin dulu ya. Nah, kalau menurut aku tuh FLS sendiri itu adalah Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Tingkat Nasional, teman-teman semuanya. Jadi untuk FLS sendiri itu panjangannya itu ya. Cuman kalau bagi aku sendiri, FLS itu bukan sekedar lomba seni aja. Tapi FLS itu adalah suatu lomba atau suatu tempat di mana kita tuh bisa mencurahkan gitu. Mungkin teman-teman pernah denger ya kayak OSN, habis itu Popda gitu. Nah itu sama, cuman bedanya itu kita dalam bidang seni, bener gak Bian? Betul banget. Nah, Oke, jadi dalam FLS 3N tahun 2025 ini Kak Bian sama Kak Lita ngambil bidang apa? oke. Mungkin kalau dari aku sendiri tuh aku ambil bidang fotografi. Kalau dari saya sendiri, saya desain poster. Nah, untuk alasannya untuk ngambil bidang itu kenapa? Oke, mungkin kalau alasan aku kenapa ngambil fotografi ya, mungkin teman-teman semuanya kalau ada yang pernah lihat IG ku atau sebagainya, aku sendiri tuh sebenarnya basicnya tuh lebih ke gambar, teman-teman. Kayak aku tuh suka gambar mulai dari tradi ataupun kayak gambar digital gitu, teman-teman semuanya. Cuman kemarin itu kan aku berkoordinasi juga kan sama guru. Tiba-tiba itu dipanggil nih sama guru kayak, Lita, kamu mau nggak nih ikut lomba FLS gitu. Sebenarnya teman-teman semuanya awalnya tuh aku ikut film pendek nih sama Bian. Iya betul, kita lintas jurusan di sini. Iya, sebenarnya tuh awalnya tuh aku ikutnya film pendek kan. Habis itu aku juga sempet nih ditawarin untuk ikut puisi. Kamu mau nggak nih ikut puisi gitu? Cuman akhirnya aku memilih ke fotografi. Kenapa sih aku milih fotografi, teman-teman? Karena fotografi sendiri itu tuh nggak makan waktu yang banyak banget gitu. Apalagi kalau misal film pendek nih ya, kayak nge-tag video, habis itu editing dan lain sebagainya itu benar-benar kayak banyak banget. Oke, karena itu aku milih fotografi juga, apalagi itu sebagai seorang PDD sejati. Nah, itu tuh aku memilih buat milih fotografi gitu. Untuk Kak Bian? Nah, kalau alasan aku sendiri, yang pertama pasti karena saya kan ikut OSIS ya Pak, sama Iya, kita. betul. Kebetulan kita dulu kelas 10 itu satu bidang, dan bidang kita itu bidang 9 yang dimana itu mencakup digitalisasi lah, media. Jadi setiap event itu emang aku pribadi itu PDD abadi yang tugasnya ya desain poster, flyer dan lain-lain. Dan emang sudah dari dari SMP awal itu udah suka banget sama yang namanya gambar digital. Dan emang sering dulu gambar-gambar gitu, sempat bikin commission juga dulu waktu SMP. Tapi sekarang udah enggak. Kenapa? Karena Tapi lanjut gak sih Zul? Kemarin tuh dia kayak lihat ada yang jualan gantungan kunci Oh, gitu. jangan promote dulu, Iya. belum selesai udah promote. Gak apa-apa. Lanjut nih, lanjut. Nah, intinya mungkin kalau dari ambisi pribadi dulu aja ya. Nah, jadi teman-teman, aku itu punya goals di 2025 ini, yang dimana kan setiap orang biasanya kalau awal tahun tuh punya resolusi baru dah. Nah, salah satu resolusinya itu aku wajib ikut FLS 3N itu dan harus juara 1. Dan alhamdulillah beneran tersampaikan. Itu tingkat Capdin berapa? Kalau aku sama Lita itu juara 1 di Kabupaten Boyolali yang pastinya, sama yang kedua itu Capdin 5. Capdin 5 itu mencangkup Salatiga, Klaten, sama Boyolali ya. Betul. Nah, itu teman-teman. Berarti
juara 1 semua itu. Kak Lita juga? Iya, kita juara 1. Betul. Buat tema bidangnya itu apa? Buat per bidangnya Kak Yan sama Kak Lita. Oke, mungkin buat tema seni itu kita sama ya, karena tema nasional tuh cuman emang ada satu gitu temanya. Yang beda itu mungkin lebih ke juknis, di mana kita tuh apa ya, mengeksplorasi gitu. Misal aku fotografi, nah aku tuh mempunyai juknisnya sendiri gitu. Jadi yang berbeda dari kita tuh adalah juknis pengerjaannya gitu, Zulfa. Oh, emang temanya apa kok sama semua? Tentang apa? Kemarin tuh temanya ekspresi seni inspirasi negeri. Aduh, aku masih hafal ya teman-teman. Oh, oke. Kan buat jadi juara 1 kan pasti sulit banget kan. Aduh. Nah, buat persiapannya gimana? Oke, ini biar apa aku dulu nih? Boleh Kak Lita dulu. Oke. Mungkin kalau bahas-bahas soal persiapan ya pastinya bakal ada panjang banget. Mungkin buat teman-teman semuanya kalau yang denger suaraku ada agak ini lagi agak apa ya, sakit tenggorokan dikit. Nah, di sini aku bakal jelasin juga nih perjalanan aku ikut lomba fotografi. Mungkin setelah yang aku jelasin tadi ya, tadi kan aku ikut lomba fotografi itu karena memang ditunjuk sama guru juga. Dan aku juga memang punya niat juga nih dalam bidang fotografi. Mungkin buat prepare aku nih, sebelum kemarin tuh alhamdulillah mendapat juara 1 dalam bidang fotografi tingkat cabang 5. Nah, jujur sendiri aku tuh nggak punya kamera juga nih, tapi aku suka ngefoto gitu. Nah, kemarin tuh buat persiapanku itu aku tuh ambil daerah itu di Mojolaban, itu di daerah Sukoharjo sih, apa Kartasura ya? Pokoknya di daerah Mojolaban, dan itu tuh aku ambil kain pantai gitu. Untuk eksplorasi itu ada 3 hari teman-teman. Nah, di hari pertama itu aku dateng nih sama Pak Aji gitu. Jadi aku kesana dari jam 9 lah mungkin ya, atau jam 8 aku tuh kesana. Aku tuh tanya-tanya, habis itu wawancara dan sebagainya. Dan di sana itu bener-bener asik banget, Jul. Beneran, asik banget. Karena tuh, apa ya, mungkin selain akunya yang so asik nah, selalu yang so asik itu tuh bener-bener bapak-bapaknya, ibu di sana tuh bener-bener kayak seru banget. Dan kita tuh banyak tanya-tanya juga teman-teman. Kayak kita kan di sana tuh yang paling ikonik itu adalah ketika si kainnya tuh terbang. Jadi tuh di sana ada salah satu proses nih. Mungkin kalau penjemuran kain batik biasa itu kan cuma dijemur ya, tapi di sana tuh bener-bener kayak dilempar gitu. Dan kemarin itu kebetulan di sana tuh ada beberapa juga yang udah pernah memenangkan juara nih gitu. Ada yang pernah dari Asia Pasifik, itu ada yang dari Filipina gitu. Dan di rumah ibunya itu ada fotonya dan benar-benar ada buktinya gitu. Aku pas pertama kali Dewan kesan kayak, wah ini keren banget sih. Iya, kayak aku harus bisa nih kayak gini gitu. Nah, maka dari itu setelah itu aku benar-benar bertekad kan. Dan dari itu aku sana lagi. Aku sana sama temanku nih dari jam 6 aku TW, habis itu sampai jam 12 siang. PP. Iya, itu PP. Dan intinya pas aku di sana tuh bener-bener, akan aku ambil foto ya. Aku ambil foto tuh kayak ngelosor gitu, terus kayak bener-bener jongkok, sampai aku tuh pernah hampir keceblong neng kalen. Enggak bohong. Beneran, itu bener-bener saking effortnya, karena kan itu kayak gunung ya. Mungkin teman-teman nanti kalau yang kepo bisa cari nih Desa Mojolaban yang membuat kain apa ya, pantai gitu. Nanti ada teman-teman semuanya, atau teman-teman nanti juga bisa cek IG-ku, itu ada alamatnya juga. Jadi sana tuh kayak pas kalian mau ngejemur, nah pas mau ngejemur nih, itu tuh bener-bener kayak ada gunung kan gitu. Itu tuh aku miring kan berarti. Nah itu di belakangku udah solokan. Jadi pas aku foto kan aku foto sama gini nih. Nah itu tuh hampir kecemplung di sana gitu. Apalagi pas di sana tuh bener-bener kayak muter di sana, karena kan nggak cuma ada satu spot doang ya. Di sana tuh kayak suatu desa, di mana desa tersebut itu ada banyak banget yang bikin. Jadi nggak cuma satu aja, kayak bener-bener sebanyak itu. Makanya aku keliling sampai jam 12 siang itu badai itunya. Tapi emang bener-bener di daerah itu tuh aku juga ketemu nih sama salah satu apa ya namanya, kayak mas-mas fotografi gitu. Dan pas di sana pun aku kayak diajarin. Beneran, kayak dia tuh apa ya, umurnya kayak kurang lebih kayak 20-30 tahunan ya gitu. Dia tuh kayak ngajarin juga, dia kalau misal mau ngefoto tuh bagusnya dari sini nih gitu. Terus kita tuh kayak, aku lihat nih kayak kamera dia tuh pas jang foto gimana gitu. Karena beliau itu sampai bener-bener kayak bawa, kan tau gak sih kayak tempat duduk yang biasanya dipakai pas di gerobak pinggir jalan. Nah itu dia pakai gitu juga buat ngefoto. Jadi di atas bukit itu dia ngasih si dudukan itu, terus dia tuh berdiri di sana ngefoto bapaknya dari yang ke atas. Aku kepo dong, wah ini kok kayaknya profesional banget nih ya gitu. Kayak aku sampai minta ajaran juga, kak ini yang enak kalau ngefoto gimana nih gitu.
terus diajarin nih kayak ISO-nya kayak gini nih, terus dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar kayak pengalaman baru aku juga, sampai dikasih beberapa wejangan kayak aku lihat nih kamu tuh kayak punya potensi gitu dan lain sebagainya. Makanya tuh bener-bener kayak tambah excited gitu loh ketika aku ngefoto gitu. Oke, berarti dari itunya itu tanpa bimbingan guru sama sekali. Iya, tanpa bimbingan guru sama sekali. Nekat. Dan hampir setengah Termasuk fotoku nekat ya. Iya. Tapi emang untungnya ketemu mas-mas itu sih. Iya, itu tapi aku ketemunya pas aku mau pulang juga sih. Jadi sebelumnya aku juga udah foto-foto juga, karena kan aku memang nggak cuman butuh foto aja gitu loh, tapi aku juga butuh untuk membuat esai gitu. Iya, jadi Ada fotografi esai? itu tuh nggak cuman foto aja, tapi sambil bikin esai. Oh, aku Gitu. baru tahu loh. Makanya Ada esainya. iya, ada esainya. Nah, makanya tuh aku sambil ngewawancara di sana gitu. Barulah ketika sebelum dietary itu aku tuh ada seleksi foto dan juga lain sebagainya, kayak dari Pak Aji selaku pembimbingku juga. Beliau tuh kayak bilang, "Oh, ini tuh fotonya kurang ke bawah nih," dan lain sebagainya. Barulah ketika dietary kita itu kayak bener-bener ngefoto buat finalisasi gitu. Setelah foto finalisasi baru kita editing bareng-bareng gitu. Kita editing dan lain sebagainya, kayak gimana sih saya yang bagus, kontrasnya bagus gimana. Dan kebetulan karena ini lomba fotografi pertamaku, ini kayak jadi pengalaman pertama juga ya teman-teman semuanya. Kayak wow, keren banget sih. Kayak ketemu teman-teman semuanya, apalagi kemarin itu luar biasa banget kalau dari aku. Kemarin yang di provinsi berarti kan. Iya, betul banget. Nah, gitu aja teman-teman. Ini mungkin bisa lanjut nih ke Bian nih. Persiapan ya? Iya, betul. Persiapan poster mungkin gak sehektik atau semenarik fotografi ya, karena ya emang dari awal poster itu banyak diemnya aja, tinggal nyari waktunya aja sih, lebih tepatnya waktu luang. Waktu itu mungkin aku mulai ngerjain, sebenarnya udah berbulan-bulan lalu disuruh, tapi kayak aku ke-trigger sama beberapa tugas yang lain, tugas sekolah yang dimana terus ada urusan OSIS juga, jadinya aku baru sempet buat nentuin konsep dari suatu tema itu waktu hamin seminggu intinya teman-teman. Hamin seminggu baru Iya, bisa ya? hamin seminggu sebelum pengumpulan Gila sih. deadline-nya itu. Dan di sana aku bikin konsep itu bareng guruku atau guru pembina ya, namanya betul. Pak Dwi. Nah, setelah itu ya seminggu full itu aku dispen kayak semisal jam berapa ya? Jam 10 setelah istirahat pertama sampai pulang biasanya. Itu di food court beneran ya udah digitalisasi full, kalau enggak sketching manual di sana. Buat ngedesainnya itu biasanya pakai aplikasi apa, Kak? Oh, kalau software saya sendiri pakai Ibis Paint X yang ada di Android lah intinya. Nah, kalau untuk durasi sendiri mungkin kemarin ya yang desain posterku yang bawa aku ke provinsi kemarin itu kurang lebih pengerjaannya berapa ya? 90 jam lah kurang lebih itu kalau di total semua. Gila Mulai sih. dari ya intinya lembur sih waktu itu sih. Nggak pedes itu matanya. Udah terbiasa ya mungkin ya. Kan udah suka desain dari dulu. Iya, Betul. Tapi lebih parah waktu kita di provinsi itu saya pure dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu udah harus pertama menentukan konsep, sketching yang pertama sketch kasar di kertas, terus selanjutnya digitalisasi ke intinya ke software lah, bentuk posternya sampai jadi, dan yang langkah terakhir itu kita mengetik konsep. Dan apa ya, intinya pas kita lomba tuh bukan cuman bikin poster doang, tapi kita harus jelas urutannya tuh kayak gimana, setiap langkah tuh harus kita screenshot buat bukti pengerjaan di akhir. Intinya 8 jam itu beneran pure duduk teman-teman, berasa kayak ruang UTBK sesunyi itu ya. Oh, berarti secara langsung buat desainnya? Yap, betul. Sama teman-teman yang lain berarti? Ya, langsung kompetisi di satu ruangan aula gitu. Kurang lebih berapa jam ya? 8 jam sih. Aslinya malah itu waktunya ya, waktu pengerjaan yang asli itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi karena kita sama teman-teman poster yang lain sepakat kalau misalnya sampai jam 8 malam tuh kayak too much waktunya buat kita. Jadinya ya udah 8 jam itu kita sepakat di situ.
buat tantangan tiap persiapan gimana Kak? Buat Kak Lita sama Kak Pian. Oke, mungkin kalau misal kalian dengar ceritaku tadi itu semuanya tantangan ya teman-teman. Iya, tapi kalau misal tantangan terbesar buat aku itu adalah menguasai si software-nya itu, atau menguasai apa ya, gear-nya itu yang aku pakai gitu. Karena seperti yang teman-teman tahu, aku kan biasanya kan pakai handphone aja nih. Aku di rumah tuh nggak punya kamera juga, jadi itu aku bener-bener harus bisa menguasai, bener-bener menguasai, kayak harus klop gitu sama kameranya. Apalagi kan kamera sekolah itu kayak harus pinjam-pinjam sana sini kan ya, nggak mungkin cuman tak pakai aja sendiri, tapi mungkin dari organisasi dan lain sebagainya tuh pasti mereka tuh juga butuh kamera tersebut gitu. Dan intinya yang paling sulit tadi sih untuk menguasai gear-nya tadi, karena bukan cuman kita harus menguasai ISO aja, tapi kita tuh harus tahu ke angle-nya gimana, kayak kita tuh harus tahu ternyata itu ada nih istilah yang namanya foreground, ada yang namanya background, ada yang namanya middle ground. Aku tuh baru tahu kemarin juga teman-teman semuanya, pas aku belajar, aku tuh bener-bener kayak lihat nih di YouTube satu-satu videonya. Oh ternyata tuh ada kayak gini ya ternyata gitu. Jadi memang yang paling susah itu adalah mempersiapkan diri ketika aku berkesinambungan sama gearku itu, sama ketika aku tuh menyesuaikan diri juga sama si fotografi ini tuh apa sih gitu. Berarti emang baru pertama kali buat ngefoto-foto pakai kamera gitu Kak? Iya, kalau dilombakan baru pertama kali memang. Oke, buat Kak Pian sendiri? Mungkin ya, kalau aku lebih ke orangnya sedikit keras kepala dan susah bagi waktu. Yang pertama itu tantangan terbesarku waktu, karena aku tahu kalau poster itu butuh waktu pengerjaan yang lama banget, apalagi itu digitalisasi manual dari nol, harus pure pakai tangan sendiri, nggak boleh ngambil apapun dari internet. Jadi nanti setiap keoriginalan karya tuh pasti kayak di scan gitu loh biasanya. Ini tuh beneran punya aku atau ngambil dari Google atau ngambil referensi pun itu nggak boleh biasanya. Nggak boleh. Misalnya kayak di Pinterest nih ada poster kayak bentuknya kayak gini nih, perspektifnya kayak gini dari atas terus menjulur ke depan gitu. Nah itu tuh nanti pasti di scan, dicek ini ada nggak di internet. Intinya gitu. Jadi bener-bener pure harus ide kita sendiri teman-teman. Nah sama aku tuh gimana, gear sih bener sama kayak Lita juga, karena aku cuman pakai HP ini. Dan sedangkan yang lain itu softwarenya, wah saya insecure jujur. Adobe Illustrator sama biasanya Procreate ya. Oh iya betul. Nah kebanyakan pakai itu. Tapi saya dari awal emang aku tuh udah tahu tuh kalau musuhnya tuh pasti bakal pakai Adobe kalau enggak Procreate. Nah karena aku suka tantangan, kayak aku mikir wah gimana caranya nih kalau misalnya aku cuman modal HP dan pakai Ibispen yang dimana itu lumayan jarang orang pakai buat kompetisi poster ya. Gimana nih kalau misalnya kayak underdog lah ibaratnya, yang diremehkan bisa menang cuman modal pakai HP gitu aja sih. Oh berarti jadi desain awal tuh pakai handphone? Dari awal langsung nggak pakai tab gitu? Ya. Aku kan dipinjemin sama Lita juga ya sebenarnya, tab sama guruku juga dipinjemin. Ada brush pen-nya juga tuh teman-teman. Nah tapi karena emang aku dari dulu terbiasa pakai jempol doang dan emang di HP, aku lebih milih pakai itu. Emang gacor sih, Zul. Bisa smooth gitu ya? Iya udah dulu hamin 2 hari ya mungkin ya udah coba pakai tab, dan ternyata aku ngerasa kayak wah kayaknya kayak belum adaptasi dan kayaknya bakal lebih seru kalau aku pakai handphone gitu aja sih. Gitu. Suka tantangan ya teman-teman. Oke. Buat lanjut ke provinsi, kayaknya kemarin kan postingnya kayak rantauan gitu kan. Aduh. Lanjut provinsi, bisa sharing-sharing nggak, ngapain aja tuh? Kayaknya seru banget ya. Oke, mungkin sebenarnya kalau di provinsi itu dibagi jadi 2 aja deh, kayak pengalaman pribadi kita sama pengalaman ketika kita lomba gitu. Oke. Mungkin yang pertama pengalaman ketika kita lomba dulu nih.
Nah, kemarin kan kita ada 3 hari ya teman-teman, 3 hari 2 malam, dan kita tuh sebenarnya beda hotel juga nih. Iya, kita beda. Nah, aku ada di Hotel Hub dan Gibian tuh ada di Megaland. Iya, di Megaland teman-teman. Nah, aku tuh kemarin itu dari satu kamar tuh sebenarnya kan 3 orang ya. Cuman satunya tuh udah disewa ini sama pembinanya. Dia tuh jadi pakai hotel sendiri gitu. Jadi aku berdua sama temanku, dan dari 13 orang fotografi ini kan kita dari masing-masing cabdin nih ya. Perwakilan dari 13 cabdin gitu. Ada yang dari Surakarta, ada yang dari Semarang dan sebagainya gitu. Dan yang ceweknya cuman 3 orang ternyata. Iya, 3 orang. Nah, jadi tuh apa ya? Pas aku lihat juga ya, kayak pas hasil foto mereka itu kan kita juga mutualan nih pas di sana. Itu bener-bener kayak, aduh, wih, ini kayak gacor banget gitu loh Zul. Gila sih. Ini mungkin aku bisa cerita dulu dari malam pertama. Nah, itu kan kita datangnya sorean gak sih, Yan? Ya, kita datang kan sebenarnya di rundown hari pertama itu kita bisa check in dari jam 1 sampai jam 4 ya. Jam 4 atau jam 3? Jam 3. Jam 3 sore. Tapi kita baru datang di hotel itu kisaran jam 2 lebih lah ya. Jam 2 seperempat itu kita baru datang. Dan pas kita datang itu kita tuh langsung ngumpul sama Cabdin ya. Kita anak-anak langsung Cabdin ngumpul yang sama lain. anak Cabdin, guys. Anak-anak Cabdin 5 yang lolos ke provinsi, kurang lebih kayak gitu. Nah, intinya kan kita yang pertama itu kumpul dulu ya teman-teman semuanya. Kumpul sama anak-anak di Cabdin 5 tadi, seperti yang dikatain sama Bian. Nah, teman-teman semuanya disclaimer itu kalau yang lanjut ke provinsi itu adalah teman-teman yang menjuarai juara 1 di tingkat Cabdin 5 gitu. Jadi semuanya sana itu adalah teman-teman yang memenangkan juara 1 gitu yang di sana. Gitu. Jadi tiket untuk ke provinsi itu harus menempatkan di posisi pertama di apa ya? Cabdin. Iya. Betul. Iya, satu cuma doang. 1. Apalagi sebenarnya di tahun itu tuh juga beda teman-teman semuanya. Mungkin kalau di tahun-tahun sebelumnya ya kayak SMA itu sendiri, SMK sendiri, terus MA itu sendiri gak sih? Iya. Cuman kemarin karena memang ada penganggaran dana yang berkurang juga karena ada program kita baru, betul, kayak MBG dan sebagainya. Jadi itu digabung Zulfa. Iya, yang emat tuh harusnya ada 3 gitu. Dan kalau kata temanku tuh kayak kemarin tuh cowok-cewek sendiri. Iya, betul. Jadi harusnya FLS yang dari dulu tuh kayak misalnya ada 1 cabang itu ada 2 bidang. Dibagi 2 gitu loh. Kayak misalnya cowok lawan cowok dan cewek lawan cewek. Terus antar sekolah pun sama. Jadi SMK sama SMA itu nggak bisa disatuin. Betul. Karena sebenarnya mau gimana pun ya emang anak-anak SMK jauh lebih unggul karena mereka udah punya soft skillnya dan udah terjun langsung lah ya ke dunia itu. Apalagi mungkin kalau misal di SMK nih, SMK-nya tuh dia tuh jurusan apa ya, mungkin kalau ada fotografi atau sebagainya kan pasti mereka lebih tahu juga nih. Mereka tuh lebih mendalami juga, mereka tuh pernah magang dan sebagainya. Itu kan udah beda juga ya. Cuman memang di tahun ini tuh kita digabung gitu. Dan itu sebenarnya masalah yang sangat berat juga bagi kita. Apalagi kalau di Jawa Tengah itu pastinya banyak banget SMK ya teman-teman semuanya. Dan juga SMA yang pastinya keren-keren banget. Apalagi seperti yang aku bilang tadi ya Zul, kayak dari 13 tuh yang 10 tuh ternyata cowok gitu. Tapi tentunya yang cowok gak kalah keren dong ya. Nah, intinya tadi kan kita kan udah kumpul di Cabdin gitu. Kita juga saling kenalan lagi juga karena sebelumnya kita emang udah pernah ketemu sih. Nah, di sana itu kita setelah itu ada pembukaan juga teman-teman semuanya. Kita tuh pembukaan, habis itu kenalan dan sebagainya. Baru kita itu kumpul ke hotel masing-masing ya. Kita ke hotel masing-masing. Check-in lah intinya, menaruh barang. Kita ke hotel masing-masing dan juga check-in gitu. Mungkin ini masih berkaitan juga tadi sama yang aku bilangin tentang fotografi juga. Nah, malamnya itu ada cerita lucu nih Zulfa. Gak tau ya ini lucu apa enggak ya. Itu malam-malam gak tau kenapa tiba-tiba tuh kamarku digedor-gedor. Kamu tau gak kenapa? Aku gak tahu sebenarnya. Itu tiba-tiba kayak assalamualaikum mbak gitu. Saya bilang kan kayak iya kenapa gitu kan. Ternyata mereka tuh kayak ngajak sharing-sharing gitu loh. Itu cowok? Iya, ya siapa lagi, gak ada orang lagi. Iya. Nah kan satu orang cewek ya. Iya, soalnya kan kita kan kayak depan sama samping gue emang fotografi semua. Dan yang sekamar sama aku tuh juga fotografi gitu. Nah kita tuh pokoknya tuh bener-bener sharing-sharing di sana. Kayak padahal besoknya tuh lomba. Iya, besoknya lomba. Jadi gitu. Iya, besoknya lomba. Jadi kita tuh sharing-sharing karena malamnya tuh tadi itu ada TM. Nah, mungkin
bisa aku jelasin juga nih TM-nya gimana dan kira-kira fotografi itu ngapain aja gitu. Jadi fotografi itu tuh seperti yang aku bilang tadi itu ada dua. Yang pertama yang harus dikumpulkan adalah foto dan juga esai. Nah, kita tuh kemarin dibagi atau diberikan 5 titik nih teman-teman semuanya. Ada yang di pasar gede, ada yang di toko buku dekat pasar gede, dan juga lain sebagainya. Ada yang Kauman juga. Pokoknya tuh dikasih 5 titik, boleh keliling sepuasnya, boleh milih. Itu dari jam 7 sampai jam 12 siang. Itu sampai jam sekitar setengah 3 sore mungkin ya. Nah, cuman itu kan kita pasti sambil nyicil esai juga kan. Jadi setelah duhur itu kita harus udah kumpul nih. Kita harus udah kumpul ke tempat dimana kita tuh akan menyelesaikan esai dan juga editing gitu. Jadi ketika bareng-bareng editing dan juga esai itu bareng-bareng gitu setelah jam 12. Nah, intinya ketika aku ngefoto itu kan aku pasti perjalanan kan ya. Aku tuh sebelum berangkat itu, jadi kan aku pasti malamnya itu kan aku istirahat juga kan. Setelah sharing-sharing selama itu, aku malam-malamnya itu persiapan juga. Dan juga pastinya kita tuh kemarin juga ada briefing juga sih, atau strategi juga buat besoknya gitu. Jadi sampai bener-bener teman sekamar tuh bahkan jam setengah 12 atau jam 12-an baru balik gitu kamar. Iya, aku udah tidur, tiba-tiba ngedok nih kayak assalamualaikum gitu. Dan aku tuh baru keluar gitu di sana. Nah, dan pas paginya itu tuh aku sempet deep talk juga nih sama teman sekamarku gitu. Dan dia tuh namanya adalah Cynthia. Mungkin kalau Cynthia lihat ini, hai Cynthia. Nah, jadi intinya aku tuh diplog juga nih sama temanku Cynthia tadi itu. Kita tuh kayak bicara-bicara lah. Dan itu bener-bener kayak jam 6, jam 7-nya kita tuh udah harus berangkat gitu. Kita tuh ngobrol-ngobrol bareng, kayak kita ngobrol tentang kamera dan sebagainya. Dan sebenarnya di sana itu yang paling bikin aku insecure adalah gear mereka. Kenapa? Gear itu lagi gear lagi, karena seperti yang kalian tahu, as you know guys, apalagi si Cynthia itu adalah anak fotografi juga. Dan kebanyakan ya pastinya anak-anak fotografi itu punya kamera nggak cuman satu, dan kameranya itu pasti punya lensa yang gede-gede. Nah, sedangkan aku dengan kamera yang semungil itu, maaf ya teman-teman semuanya, bukan gimana-gimana, tapi yang paling penting itu skill loh ya. Walaupun segede apa kamera kalian, tapi kalau nggak punya skill, nggak bisa ngefoto, tetap aja susah gitu. Kayak kata Pak Haji kan, man behind the gun. Iya, siapa yang megang gitu. Betul teman-teman semuanya. Nah, dan itu tuh juga jadi kata muataku gitu loh. Gak apa-apa sih yang kalaupun kayak gini, yang penting aku bisa gitu, aku bisa mengelolanya gitu. Dan aku sebenarnya kemarin tuh ada beberapa juga ya persiapan sebelum ke foto itu. Cuman mungkin ceritanya nanti aja yang itu. Nah, pokoknya setelah itu kan aku ngefoto dari si jam 7 itu. Kita tuh pertama kumpul di Masjid Agung, mungkin pokoknya tuh daerah sebelahnya si Pasar Klewer itu. Kita tuh kumpul di sana dulu. Masjid Agung Keraton itu loh. Betul. Kita tuh foto dan juga briefing dan sebagainya. Apalagi itu pas tanggal 24 ya, berarti kita lombanya fotografi itu tanggal 24. Kita tuh ngefoto bareng-bareng di sana. Intinya lebih ke mencar sih ya. Kita tuh mencar, habis itu nyari spot dan sebagainya. Apalagi di Pasar Klewer tuh kayak ada 4 lantai deh. Aku tuh bolak-balik tangga guys. Jadi lantai 1 ke lantai 4 gitu. Dan dari jam 6 sampai 12 tuh 7 sampai 12 tuh bener-bener kayak jalan terus gitu Zul. Jadi kayak balik-balik di hotel tuh udah kaki tuh kayak ya Allah, aku mau tidur gitu. Beneran. Apa yang bawa kamera gede? Aduh gila sih. Apalagi kemarin tuh ada yang bawa highlight juga kayaknya. Lighting. Iya, lighting kok highlight sih. Itu kayak make up gak sih? Nah, ada yang bawa lighting juga gitu loh. Jadi tuh bener-bener kayak mereka tuh bawa banyak banget barang-barang gitu. Nah, cuman ya memang beberapa ada yang dibantu kru juga gitu guys. Nah, jadi sana itu ketika kita ngefoto ya tadi yang pertama itu yang paling susah adalah mencari momen. Ini yang selalu ditekankan sama Bapak Aji selaku pembina. Kamu yang paling penting itu adalah mencari momen gitu. Sekali lagi momen gitu ya. Nah, di sana tuh aku bener-bener kayak aku stuck di sana, habis itu ngefoto dan sebagainya. Karena jujur, walaupun aku sebelumnya suka kayak HI itu nama itu human interest. Nah, human interest itu kayak foto orang-orang gitu Zul. Nah iya, jadi tuh di sana itu kayak candid gitu. Jadi aku foto kayak human interest gitu kan di sana. Terus aku mungkin kayak ngefoto intinya dalam setiap foto itu harus ada cerita sama harus ada kayak kesinambungan gitu.
Nah mungkin kayak fotoku yang pantai kemarin itu kan kayak ada yang ngejemur, ada yang nyuci dan sebagainya, itu kan berkesinambungan juga kan. Itu yang susah juga itu. Nah pokoknya setelah aku ngefoto itu jam 12 aku baru balik nih. Aku balik setelah ngefoto. Nah setelah ngefoto itu aku lanjut buat editing tuh kayak aku 30 menitan atau berapa ya. Pokoknya yang paling banyak itu aku gunain untuk editing, baru aku gunain untuk bikin esai gitu. Walaupun begitu teman-teman semuanya, editing 30 menit itu bukan apa-apa. Untuk 9 foto itu adalah sesuatu yang sangat susah banget. Aku masih keinget sih, kayak bener-bener aku lagi ngerjain ya. Dan momen yang paling aku inget ketika aku di sana, maaf ya guys banyak yapping. Nah ketika aku di sana itu bener-bener kayak apa ya, kan udah suasana tuh hektik nih, tegang nih, tiba-tiba jurinya bilang gini, ini ada yang namanya Arlita gitu. Aku bilang gini, saya pak, kira ada apa gitu kan. Diucapin apa coba? Kenapa? Selamat ulang tahun gitu tau. Terus nyanyi tau, kayak bilang selamat, ayo teman-teman selamat ulang tahun. Jadi kayak bener-bener sumpah aku bener-bener udah gemeter, badanku dingin semua. Aku lagi ngedit terus kayak ya Allah, ya seneng, cuman kayak ya Allah, kayak apa ya, aku gak kepikiran gitu loh sih. Cuman itu iya, jadi salah satu hal yang masih aku inget gitu loh sampai sekarang. Bener-bener berkesan banget buat aku. Jadi kurang lebih kayak gitu sih mungkin buat pengalaman aku untuk bidang fotografi gitu. Kalau aku sendiri ya, pengalaman aku pribadi yang jelas itu H-1 lah ya. H-1, H-3, H-1, H-2 itu aku ngedrop. Yes, betul. Itu aku radang, demam juga, panasku tinggi. Dan akhirnya apa ya, H-2 sebelum lomba itu aku gak masuk sekolah. Dan parahnya itu tuh terus berlanjut sampai hari H lomba guys. Jadinya pas hari H lomba itu beneran aku yang lemes. Dan gimana ya, pokoknya kan pas malam sebelum lomba kan itu harusnya kita persiapan kan, beneran nyusun strategi dan lain-lain. Di situ tuh ternyata strategiku yang emang udah kita buat beberapa minggu lalu itu terpatahkan karena ada satu keputusan dari juri yang tidak memperbolehkan. Intinya pas di malam itu kondisi selesai TM jam berapa? 9:30-an kalau tempatku kemarin. Itu udah malam banget dan badanku udah kayak gitulah, udah panas banget. Jadinya mau nggak mau aku harus mikir konsep baru, aku harus nyusun strategi gimana cara biar aku besok tuh masih bisa fight gitu loh, walaupun badanku kayak gini dan aku udah nggak punya strategi lagi. Intinya pas malam itu aku cuman sempet buat bikin konsep baru aja, karena untuk latihan, aku kan masuk kamar setelah itu, naik ke kamar itu kisaran 10:30 atau jam berapa gitu. Itu aku udah coba-coba sketching juga di kertas, itu kayak beneran udah nggak kuat gitu loh. kayak akhirnya ketiduran juga tuh. Nah pas hari H itu ngeblank jujur, karena gimana ya, kayak kalau poster itu biasanya persiapannya kayak gini, misalnya kan itu kalau poster udah dikasih temanya dari berbulan-bulan lalu. Jadi orang-orang tuh biasanya cara latihannya mereka bikin poster itu dari jauh-jauh hari. Jadi pas hari H lomba mereka tinggal recreate atau buat ulang. Nah, aku juga gitu strateginya sebenarnya. Cuman ada satu hal lah yang bikin aku nggak boleh buat make konsep posterku yang itu. Intinya kalau di Juknis sebenarnya itu nggak ada larangan untuk remake atau memakai ulang. Bukan memakai ulang sih, aku lebih tepatnya memperbarui konsepku yang sebelumnya udah bawa aku ke provinsi itu. Tapi pas di saat TM keputusan juri baru. Jadi fun fact ya teman-teman, kalau FLS itu beneran menurutku salah satu lomba yang paling ambigu lah, karena biasanya setiap tahun itu bener-bener bisa jomplang banget, peraturannya beda jauh. Jadi kalian nggak bakal bisa ngeliat gambaran dari misalnya tahun kemarin tuh kayak gini, pas tahun besok ya belum tentu kayak gitu loh. Nah, ya udah aku ngeriset di situ, beneran pure ngulang dari awal. Dan pas hari H aku cuman bermodalkan konsep ya, konsep kertas gambaran kasar itu pun nggak boleh dibawa ya. Jadi
pas hari H aku pertama ya pasti gambar dulu di kertas biasa, dan habis itu langsung digitalisasi ke handphone. Nah aku ngeliat orang lain tuh kok kayak pada cepet-cepet banget ya, karena kan kalau mereka ya aku yakin aku juga cepet kalau misalnya aku udah ngelakuin prepare kayak gitulah, prepare yang dimana aku udah pernah buat poster itu dan aku tinggal recreate lagi. Nah dulu konsep latihanku tuh kayak gini teman-teman. Jadi aku udah bikin posternya, dan setiap bagian part atau masing-masing bagian, misalnya dari judul, objek utama atau background itu udah aku jamin. Kayak misalnya aku bikin elemen utama nih, aku targetin 3 jam atau 2 jam, 3-4 jam lah. Nah aku latihan terus berulang-ulang bikin elemen itu sampai 3-4 kali tuh ada aku bikin itu berulang-ulang, dan aku bukan yakin sih, aku udah dapet, aku bisa gambar itu kisaran 3,5 jam lah. Nah untuk background itu aku juga udah latihan 2-3 kali, aku udah bikin ulang, itu ngabisin waktu kurang lebih 1,5 jam. Dan untuk font itu cuma 1 jam. Jadi kan kalau misalnya udah ada gambaran gitu, aku udah berulang kali gambar gitu loh. Jadi aku tahu ini cara eksekusinya kayak gini, dan aku harus pakai brush jenis apa, dan ini gimana caranya atau tekniknya buat gambar ini nih. Dan sayangnya pas di hari H aku nggak punya semua itu. Bekalku cuma satu-satunya ya itu konsep yang ada di otak. Jadi pas hari H itu beneran pertama kali aku gambar atau digitalisasi poster itu di sana. Jadi hasilnya menurut aku sebenarnya oke, tapi efek karena belum ada evaluasi mungkin ya. Kalau latihan yang sebelumnya kan aku udah bikin posternya sampai 2-4 kali lah kurang lebih. Itu kan bisa tahu nih, misalnya poster pertama kali aku jadi kayak gini, bisa kita lihat, oh ini kayaknya space bagian sini nih kurang nih, kosong nih, bisa ditambahin apa. Nah di latihan selanjutnya kita buat ulang posternya dari awal, kita tambahin bagian itu, dan bisa kita lihat lagi, ini kira-kira udah oke belum ya, atau masih ada yang kurang. Jadi setiap kali kita bikin poster itu ada bahan evaluasinya gitu loh. Kita bisa lihat ini tuh kekurangannya di mana dan apa yang bisa kita tambahin di situ. Dan sayangnya pas hari H lomba ya udah, ibaratnya kayak aku tuh bikin prototype gitu loh. Emang pure pertama kali aku bikin di situ. Jadi aku nggak bisa kayak tahu gitu kan. Iya. Aku nggak tahu hasil akhirnya tuh gambarannya kayak gimana tuh, nggak ada, karena yang di otakku ya cuman ada konsepnya itu. Aku tahu penempatannya di sini, tapi aku nggak punya gambaran ini bentuk akhirnya tuh bakal gimana, warnanya gimana. Ya sayangnya di situ aja teman-teman. Dan ditambah yang Kelita juga sih gear ya. Iya. Wah, aku tetap pakai HP. Sebenarnya aku bawa tab dan bawa brush pen, tapi aku tetap kayak gimana ya, aku ngerasa lebih cepat pakai HP gitu, jadinya aku pakai HP. Dan yang lain itu rata-rata pada pakai laptop, kalau enggak ya tab sih kebanyakan sih. Yang software sih yang bikin minder juga sebenarnya ya. Iya. Buat bidangnya itu lebih dominan, yang lolos ke provinsi itu lebih dominan SMK atau SMA sesuai penglihatannya? Kalau kemarin banyak SMK ya. Terus yang ke nasional juga banyak yang SMK guys. Loh, udah pengumuman? Udah kan kemarin kan hari ketiga itu kita langsung pengumuman. Betul. Langsung pengumuman. Dan rata-rata itu anak SMK yang menang.